bicara sama teman kamu sini, baunya ya kayak kebo misalnya. Dan orang itu kalau dengar orang yang kamu bicara itu nggak akan senang. Itu juga sudah termasuk ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ma'asil lisan, yaitu maksiat-maksiatnya ini. Apa ini? Lisan, mulut, lidah. Dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 49, gerakan Maktabah Hidayah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah dan kita bisa dapat taufik hidayah dan pengampunan dari Allah atas apa yang kita pelajari hari ini, manfaat dunia akhirat, bisa mendapatkan taufik hidayah untuk melaksanakan. Kalau masih belum ada yang bisa melaksanakan, masih ada yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, mudah-mudahan kita diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wa min ma'asil lisan. Pasal ini menjelaskan di antara dosa-dosanya mulut ataupun lidah. Yang pertama di sini adalah al-ghibatu, yaitu adalah ghibah. Ghibah alias menggosip, alias arasanan, membicarakan orang lain. Wa hiya dzikru akhaka bima yakrahuhu wa in kana fihi, yaitu menyebutkan saudaramu, artinya orang lain. Jadi menyebutkan, menceritakan, membicarakan orang lain bima yakrahuhu, dengan barang, dengan suatu topik yakrahu yang tidak disukainya. Wa in kana fihi, meskipun itu betul, artinya betul dia memang demikian, namun dia kalau dengar itu nggak senang, dia akan marah, akan ya pokoknya tidak senang lah itu. Jadi membicarakan, misalkan teman kamu baunya nggak enak, kamu bicara sama teman kamu sini, baunya ya kayak kebo misalnya. Dan orang itu kalau dengar orang yang kamu bicara itu nggak akan senang, itu juga sudah termasuk ghibah. Ya. Jadi membicarakan orang lain tentang suatu hal yang tidak ia sukai. Bukan hanya itu terkait badannya, tubuhnya, baunya, rumahnya, pokoknya terkait dengan orang lain. Yang kalau dengar orangnya tidak suka, itu adalah ghibah. Dan ghibah ini juga tertulis jelas diterangkan dalam kitab suci Al-Quran dan sangat dilarang. Yang kedua adalah namimatu, adalah namimah. Namimah di sini adalah mengadu domba. Mengadu domba membuat orang yang awalnya berdamai jadi tidak berdamai. Membuat orang jadi bertengkar, itu namimah. Wa hiya naqlul qawli lil ifsadi, memindahkan ucapan karena ada tujuan untuk merusak hubungan antara dua orang atau antara kelompok. Jadi si A bilang ke si A, katanya kamu, kata si B kamu gini-gini. Bilang ke B, kata si A kamu gini-gini. Akhirnya A sama B salah paham dan bertengkar. Itulah namimah. Memindah ucapan, bilang ke A begini, bilang ke B begini. Akhirnya A sama B setelah bertemu bertengkar gara-gara C yang menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai. Bukan hanya sesuai ya, tapi kalaupun itu menyebabkan pertengkaran, lebih baik tidak usah disampaikan. Meskipun itu benar. Ya, kalau itu memang seandainya si A atau si B itu nggak dengar pun nggak masalah, karena itu bukan
Dan kalau A dan B ini dengar malah bertengkar, tidak usah disampaikan. Karena itu akan masuk nanti untuk apa? Termasuk namimah, mengadu domba. Dan ini dosanya sangat besar juga. Kalau bisa, bagaimana sekiranya A sama B itu damai? Mendamaikan seorang itu ya tidak apa-apa. Meskipun di situ bohong, namun untuk kebaikan mendamaikan dua saudara itu boleh, tidak apa-apa. Misalkan si dia mau ketemu kamu di sini, mau minta maaf, si A ngajak kamu ketemuan, mau ketemu di sini, minta maaf, akhirnya mereka bertemu dan saling minta maaf. Artinya membuat skenario sekiranya dua orang itu bisa berdamai dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar tentunya, ya, seperti itu. Bukan malah membuat dua orang itu jadi bercerai-berai, itu namanya namimah. Kemudian watahrisyu, dan di sini hampir sama dengan tadi. Kalau dalam bahasa makna Maduranya itu sama-sama tungatu. Namun bedanya kalau tahris di sini min ghairi naqlil qauli, tanpa harus memindah ucapan, tapi dia tidak menggunakan kata-kata, tapi langsung fisik. Langsung fisik diadu domba. Walau bainal bahaimi, walaupun yang diadu domba di sini adalah binatang. Jadi kalau tahris ini langsung fisik-fisik, langsung ayam sama ayam dipertemukan, nggak pakai bisik-bisik tetangga. Kalau tahris, kalau namimah itu pakai bisik-bisik tetangga. Ntar ke rumah si A, abang, kamu gini. Ntar ke rumah si B, kamu gini. Akhirnya A dan B bertengkar. Itu namimah. Kalau tahris langsung aja dipertemukan, langsung diadu. Ini biasanya anak kecil. Tapi kalau orang itu kalau nggak ada kata-kata biasanya nggak bisa, jarang terbangkitkan emosinya untuk bertengkar. Kalau bukan gara-gara ucapan biasanya. Atau bisa jadi misalkan ya si A langsung didorong ke si B, didorong ini, akhirnya si B marah tanpa mau tahu langsung bertengkar. Itu. Terus berikutnya awal kizbu adalah berdusta. Wa huwa al-kalamu bi khilafil waqi', yaitu berucap kata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah dusta. Termasuk dosa-dosa atau maksiatnya lisan. Berikutnya adalah wal yaminul kadhibah, adalah sumpah bohong. Sumpah bohong, bersumpah namun bohong, itu juga termasuk dosa-dosanya lisan. Mungkin itu aja untuk pembahasan, kita lanjut besok. Ini karena masih banyak tentang macam-macamnya dosa-dosa dari mulut ataupun lidah. Sekarang kita lihat dulu. Faslun utawi iki ku fasal wa mima'asil lisan lan iku setengah saking piro-piro maksiati lisan. Al-ghibatu utawi ghibah arasanan. Wa hiya al-ghibah dzikru akhoka. Dzikruka iku oleh nuturi sira akhoka ing saudara ing duluri sira bima kelon barang yakho kang sengit sapa akhok hu ing ma wa ing kan senajan ono apa akhok fihi ing dalem ma wa namimatu lan namimah wa ya utawi namimah wa ya utawi namimah naklul qauli iku mindah pengucap lil ifsadi krono arai krono maksud ngerusak wa tahrisuh lan tahris tungatuh adu domba min ghairi naklin saking tompo mindah pengucap naklil qaul min ghairi naklil qauli saking tompo mindah pengucap walau bainal bahami senajan iku ing dalem akane pira-pira cokoyo
Wal kidbulan koro wa huwa tawi kidib al kalamu iku pengucap bi khilafil waqi'i kalawan nulayani kenyataan. Wal yaminu lan sumpah al kadhibu kang koro. Faslun panikas hitung pasal. Sining panikas hitung pasal wa min ma'asil lisani panikas setengah depan berempan maksiat epon lesan al-ghibatu ngerasani orang. Wa hiya tini ghibah dikrukah panika olenah nyebut panjenengan akhokah ndak teretana panjenengan maksud orang lain bima kelaban bareng ya krohu sengit atau tak seneng pas tretan ndak emah. Wa ingkana sanajana badah ponapa ahok fihi panika ing dalam emah apa senajan badu kenapa emah fihi ing dalam ahok. Wan namimatu ban dongatuh wa hiya tining namimah naklul qauli panika ni minda pangucap lil ifsadih karena maksud marosak wa tahrisuban tungatuh min ghairi naklil qauli saking tanpa minda pangucap walau bainal bahaimi senajan ing dalam antarané hewan obuan wal kidbuban ngomong akal-akal wa huwa tining kidib al kalam panikah abu debu bihilafil waqi kelaban nyulayani perkara sebedah wal yaminu ban asompa al kadhibatu bohong. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada keterangan makna ataupun bacaan yang salah bahwa min nafsi, kalau ada yang benar bahwa min Allah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.